melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok, alhamdulillah kita berdoa dulu. Bapak kita salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Ini kan kami kenal kalian semua ya. Bagaimana kalau sebelum melakukan kegiatan kita perkenalan dulu. Perkenalannya itu ini. Contoh, nama kakak kan Fitria. Menyebutkan nama dan cita-cita. Contoh, nama kakak Fitria. Cita-cita dosen. Terus ini kan Safa. Nama dia Fitria. Cita-cita dosen. Nama saya Safa. Cita-cita apa? Sudah paham semuanya? Nama saya Safa. Nama saya Jessica, cita-cita nama saya bapak saya juga tidak tahu dengan saya kayak nama saya juga kalau saya kayak nama saya Siti cita-cita pengusaha nama dia juga nama dia Siti cita-cita pengusaha Oke, selanjutnya semuanya sudah pernah dengan kelompok belum tahu ya dengan kelompok itu apa. Nah, hasil dengan kelompok merupakan salah satu layanan dalam bimbingan bahasa Indonesia yang menggunakan 8, 10 sampai 12 anak. Nah, nanti dengan kelompok ini prosesnya itu berjenjang dulu. Maksudnya itu tidak hanya kakak saja yang memberikan materi, tapi juga kalian menyampaikan pendapat dan menyampaikan penelitian yang berdasarkan gitu. Jadi berjenjang kelompok. Dalam bimbingan kelompok ini juga ada asas-asas atau landasan, yaitu asas kesukaraan kalian dalam seminggu sukarela. Yang kedua, asas keterbukaan. Nanti kalian diharapkan dalam proses bimbingan kelompok ini tidak ada yang ditutupi. Kalau bisa ada orang yang sampaikan aja gitu. Terus juga dalam bimbingan kelompok ini ada peraturan yang harus disepakati. Yang pertama yaitu tidak boleh bermain handphone selama dengan kelompok. Yang kedua, tidak boleh ngomong sendiri dengan mereka yang bernama terus menghadiri orang yang berbeda pendapat ataupun kakak yang memberikan dari diri ya. Terus harus aktif, maksudnya harus ada gali-gali kalau bertanya itu jawab. Terus mungkin kalau ada yang masih ganjel atau apa bisa bertanya gitu ya. Sepakat kalau peraturannya begitu? Selanjutnya dalam bimbingan kelompok ini
menunda tugas. Kasih kebiasaan menunda tugas. Ya, atau prokrastinasi akademik. Nah, tujuannya di sini kalian diharapkan dapat menimbulkan pengertian dari prokrastinasi akademik. Terus selanjutnya dapat mengetahui penyebab-penyebab dari prokrastinasi akademik atau menunda-nunda tugas. Selanjutnya dapat mengetahui dampak dan mencari solusi atau cara untuk agar kita tidak terus-menerus menunda. Kalian mungkin tahu belum apa yang dimaksud dengan prokrastinasi akademik? Ini kakak jelaskan dulu. Nah, ini kakak jelaskan dulu proses dalam bimbingan kelompoknya ya. Ini kan bimbingan kelompok kakak ini kita melakukan diskusi kelompok. Ini kan ada 10 anak ya. Dan nanti dikelompokkan menjadi 2, jadi 5 kelompok. Nanti kalian akan kakak berikan kertas yang berisikan masalah. Nah, masalah itu mengenai tentang penunda-nunda tugas. Nanti kalian kan contohnya, iya, ada Dina sangat perfeksionis. Dia tidak mau memulai mengerjakan tugas jika menurutnya kondisinya belum sempurna, belum siap, belum mood mengerjakan tugas, belum tahu cara terbaik. Nah, akibatnya tugas tidak pernah dilakukan. Ini nanti kalian mencari penyebab dari cerita ini, mencari penyebab, mencari dampak dan cara mengatasi atau solusi. Sudah paham ya dari cara Oke. Tadi kan kakak tanya tentang prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik itu apa sih? Prokrastinasi akademik itu merupakan kebiasaan menunda-nunda tugas. Sampai ini yang sering menunda tugas semua. Kayak aku tadi pernah dengar tuh ini juga belum mengerjakan tugas dia sejarah. Ya. Prokrastinasi akademik itu penundaan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang. Ini kalau gak siap memulai dan gak siap menyelesaikan tugas jadinya tinggal aja gitu. Yang berhubungan dengan akademik di sekolah untuk melakukan aktivitas yang lain diperlukan dalam pelajaran. Maksudnya aktivitas akademik itu berdasarkan kebiasaan menunda tugas. Kalian itu sudah tahu kalau ada tugas ditanya di sini, tapi kalian tidak langsung mengerjakan. Malah scroll TikTok, malah scroll IG atau apa itu. Itu kalian menggantinya dengan hal-hal yang menyenangkan. Ya kan? Itu tidak akan selesai dulu. Nah, itu tapi proses selanjutnya itu beda dengan malas. Kalian tahu malas itu apa? Malas itu apa? Ya. Prokrastinasi akademik itu berbeda dengan malas. Kalau malas itu tidak ada niatan gitu untuk melakukan untuk mengerjakan tugas. Jadinya kalau ada tugas ya udah tinggal itu aja, nggak ada niatan untuk mengerjakan tugas. Nah, kalau prokrastinasi akademik itu ada niatan, tapi di berarti prokrastinasi akademik itu beda ya sama malas itu. Aku ya sudah kerja, ya udah nggak mau mengerjakan. Kalau prokrastinasi akademik itu lihat aja tapi ya dilakuin, tahu aja tugas tapi ya dilakuin. Nah, kira-kira kalau kalian malas mengerjakan tugas itu apa sih? Biasanya itu kalau kalian tuh nggak mau mengerjakan tugas atau nggak mau kira-kira salah satu kalian biar dari sini biasanya itu apa? Biasanya susah, belajarnya susah gitu. Kamu biasanya kalau nggak kerjain itu kenapa? Itu soalnya punya malas juga.
meningkatkan mood itu gimana? Meningkatkan mood kalian untuk melaksanakan tugas? Oh, bisa. Itu kan bisa jadi salah satu cara. Biasanya saya melakukan pekerjaan gambar nggak? Pekerjaan gambar. Oh, mungkin cuma apa gitu. Oh, berarti contoh masalah ini jangan berupa itu ada sama. Karena kita sama kira-kira kalau kalian terus melakukan mengenai tugas contohnya apa? Terus dimarahin sama dimarahin mungkin aja lagi nyuruh dari kelas di luar kelas disuruh tentang apa ada PR dengan saya di luar kelas mungkin ada yang lain nggak pernah ya dari orang tua ada pernah atau nggak pernah yang biasanya itu berarti kan ada perasaan menyesal ya. Kira-kira kalau ujian menyesal itu apa yang harus kalian lakukan? Kalian lakuin nggak? Tapi itu tergantung lingkungannya sih. Kalau rumahnya juga manja kayak harus itu sadar nggak? Aku kok itu sombong. Iya. Saya sadar. Terus kalau gitu, terus percaya nggak? Enggak. Tadi kan udah kakak sampaikan ya proses penasaran itu apa, apa, lebar, dampak juga solusi. Mungkin dari kalian ada solusi lagi jadi agar tidak sampai menyesal gitu kalau nggak melakukan. Kurangin banyak HP itu bisa. Maksudnya itu kayak dijebol gitu loh, misalnya ya terus bisa lain lagi. Kalau bisa dilakukan dari ada aplikasi kayak semisal yang SD itu ada ini kan kalian sudah saya sekali ya sudah siap belum kalau saya kasih soal cerita sih nggak soal sih cuma kalian itu mencari penyebab gampang kok mau apa kamu ya kan dua jadi kan mau apa kamu gampang kok cuma cari itu warna ya jadi satu kelompok ini kan kalian sudah dapat kertas ya yang berisikan masalah. Nah itu kalian mencari penyebab kira-kira kalau anak ini melakukan ini penyebabnya apa aja sih tidak harus jadi itu sih. Kira-kira kalau kalian alami apa aja sih penyebabnya penyebab dampak dan solusi. Penyebab dampak dan solusi. Boleh lebih dari 3, boleh lebih dari 5. Solusi atau cara mengatasi. Selanjutnya kita dulu kalian menyampaikan hasil dari kedua
Jadi kalau mana yuk yang mau baca dulu? Ini kan ini kita kan apa? Kata jadi apa? Alat ya, coba. Jadi film berat lemak dan solusi yang sudah kalian tadi dari soal itu. Jadi kalian sudah tahu ya kira-kira kalau saya malas menurut itu harus ngapain aja sih? Oke, yang pertama siapa yang mau ngomong? Kira-kira cara menunda tugas, cara mengatasi menunda tugas, membatasi waktu main. Yang lain mungkin dari jadi kalian sih tahu ya kira-kira kalau saya malas mengerjakan harus ngapain sih, penyebabnya apa sih, dampaknya kalau saya harus melakukan penunda tugas itu apa sih, sudah tahu semua ya? Ya. Oke. Nah, sekarang kakak simpulkan dulu ya. Dari pengertian estimasi ketika penunda tugas tadi apa? Estimasi akademik. Itu pengertiannya apa? Pengertian tapi tidak mau melaksanakan. Pengertian tapi tidak mau melaksanakan. Mungkin dari yang lain. Estimasi akademik itu apa? Menunda. Terus mengganti dengan hal yang lebih menyenangkan. Sudah tahu. Terus selanjutnya penyebabnya kan ada dari faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal kalau biasanya terus kalau mood itu ke internal, kalau eksternal itu dari ke lingkungan. Mungkin dari lingkungan ke lingkungan yang lebih terus apa biasanya kalau kalian itu yang deket-deket lingkungan terus apa lagi? Terus apa lagi? Main. Apa? Main. Terus dampak. Kalian sudah tahu ya dampaknya apa ya? Dampaknya kalau kita udah tugas itu apa aja? Nilai terus misal terus mungkin juga itu ya apa? Mas kalau tugasnya itu kan biasanya kalau kita berdua kan tugasnya maksimal ya ada rasa cemas sih ya, ada rasa cemas misal. Nah caranya tadi kita membuat daftar tugas yang mungkin harus diselesaikan dulu, ada waktu yang harus prioritaskan itu yang pertama belajar baru tapi harus ada waktu main. Aslinya itu waktu main itu apa? Asalkan kalian tahu batasan. Jadi mungkin ada lain caranya itu kayak tidur atau dia kalau kalian selesai melakukan apa itu mungkin saya boleh main. Jadi kalau mau baca, atau apa, kita boleh tidur baca jadi kelas. Berarti kalian sudah paham ya tentang prokrastinasi akademik atau menunda-nunda. Jadi dulu kita menutup kegiatan pembelajaran ini alhamdulillah kita ini kan tadi sudah apa ya yang dilatih bagian tentang Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih bagi semuanya yang sudah berkenan untuk menjadi bagian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.